ini saya ingin menjelaskan materi kelas 10 semester 1. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai suatu objek sesuai fakta berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan. Kedua, ciri-ciri teks laporan hasil pemeriksaan. A. Bersifat objektif, global, dan universal. Yang B. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas. Yang C. Ditulis berdasarkan fakta. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Kedua, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Yang ketiga, alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memecahkan suatu persoalan. Yang kedua, menguji hipotesis. Yang ketiga, mengetahui manfaat suatu objek yang diteliti. Yang berikutnya adalah langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memahami isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Itu ada struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, deskripsi umum. Deskripsi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai suatu yang dibahas di dalam teks. Ciri-cirinya adalah selalu terdapat di dalam teks. Kedua, definisi bagian, yaitu berisi ide-ide pokok di setiap paragraf. Ciri-cirinya yang pertama, letaknya setelah definisi umum. Yang kedua, terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, ada definisi manfaat, yaitu penjelasan benda manfaat untuk benda mati, sedangkan benda hidup adalah definisi perilaku. Ciri-cirinya terdapat di akhir teks dan berisi manfaat objek. Dua, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kelas kata terbagi menjadi 4. Yang pertama, nomina atau kata benda. Yang kedua, verba atau kata kerja. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Dan yang terakhir ada preposisi atau kata depan. Dua, kalimat definisi atau kalimat yang menjelaskan makna objek. 3, kalimat deskripsi, kalimat yang berisi ciri-ciri suatu benda, misalnya ukuran, warna, jenis. 4, kalimat simpleks, kalimat yang memiliki satu verba. 5, kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari satu verba utama. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Pertama, gagasan pokok utama adalah ide dasar atau sebuah inti pemahaman yang tertulis dalam paragraf, terdiri dari deduktif, induktif, dan campuran. Kedua, gagasan penjelas atau pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Biasanya kalimat penjelas yang memberi tambahan, terdapat kalimat utama. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, menentukan topik masalah. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, meneliti ulang hasil pengamatan. Yang keempat, membuat kerangka laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, memberi laporan. Ini bab 2 tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks atau karangan berupa fakta yang berisi sebuah informasi dan pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka tesis eksposisi. Yang kedua, argumentasi merupakan alasan-alasan yang digunakan untuk mendukung pendapat yang dikemukakan. Yang ketiga, penegasan ulang merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Kaidah kebahasan teks eksposisi. Istilah kata ia memiliki arti atau makna. Konjungsi, kata penghubung. Konjungsi dibagi menjadi 2, yaitu ada koordinatif, contohnya seperti dan, tetapi, atau. Subordinatif, contohnya seperti sejak, jika. Pronomina, kata ganti untuk mengganti orang atau benda. Verba,
kata kerja, contohnya makan, minum, jalan, dan duduk. Adjektiva adalah kata sifat, contohnya baik, galak, sombong, cuek. Advikasi atau imbuhan, awalan prefiks, akhiran sufiks, sisipan infiks, imbuhan gabungan. Ciri-ciri teks eksposisi: bersifat informatif, bersifat objektif dan netral, penjelasannya disertai dengan data-data yang faktual, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Terakhir, menggunakan bahasa yang baku. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, tentukan topik yang akan dibahas. Kedua, mengumpulkan data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu tesis atau pernyataan umum, argumen, dan penegasan ulang. Yang keempat, ada mengembangkan kerangka teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks. Bab 3, yaitu tentang tes anekdot. Pengertian tes anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya. Tujuan tes anekdot: yang pertama, untuk dapat membangkitkan tawa. Yang kedua, untuk dapat membantu orang terhibur. Yang ketiga, untuk dapat menggambarkan suatu karakter atau sikap dengan ringan dan singkat sehingga ia dapat terhentak dalam sebuah kilasan permodalan yang mengarah langsung pada intinya. Struktur dan kaidah kebahasan tes anekdot. Yang pertama, struktur teks anekdot terdiri dari orientasi. Orientasi adalah awal kejadian atau bagian yang menjelaskan latar belakang peristiwa dapat terjadi. Abstraksi. Abstraksi adalah cerita pembukaan perihal isi teks yang akan dikisahkan. Krisis. Krisis ialah bentuk tes anekdot yang bermakna perihal pokok masalah yang dikisahkan dalam teks. Reaksi. Reaksi ialah bagian yang melengkapi penyelesaian masalah dengan cara unik berbeda. Dan terakhir ada kode transportasi yang terjalin dan dialami oleh aktor atau bagian penutup. Yang kedua, kaidah kebahasan tes anekdot. Yang pertama ada menerapkan istilah waktu silam. Yang kedua, menerapkan pertanyaan retoris atau kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Yang ketiga, menerapkan kata sambung ataupun kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, menerapkan kata kerja aksi. Yang kelima, menerapkan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Isi teks anekdot yaitu judul, tokoh yang diceritakan, masalah yang dibahas, unsur humor, pesan tersirat yang disampaikan, dan alasan dimasukkan dalam tes anekdot. Selanjutnya atau bab terakhir yaitu bab 4 tentang hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar tanah dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Struktur teks. Ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Langkah-langkahnya: pertama, membaca hikayat dengan seksama. Kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Yang keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat. Yang kedua, banyak menggunakan kata anarkis atau kata-kata yang sudah jarang digunakan. Yang ketiga, banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama, istana sentris. 2, statis. 3, anonim. 4, prologis atau kemustahilan. Yang kelima, bahasa Melayu. 6, pengaruh budaya Islam dan Hindu. Yang ketujuh, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Yang ke-8, adanya kata-kata arkais hatta sebermula arkian alkisah. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama,
religi, kedua moral, tiga sosial, keempat budaya, lima estetis, enam edukasi.